jam 5 bela sudah buka masjid. Iya. Makanya kalau diputar di masjid dan dangdut Arab itu tuh. Kami tuh itu lah. Selawat baik. Kami jam 3 itu kan ada program acara sahur kan. Jadi pas lah apa namanya masuk imsak kan. Mbak Diki nelfon, ayo bang, ganti lagunya apa sih bang? Padahal marbot kami muka apa? Iya, orang putar. Oh iya. Tarhim baik, tarhim. Cari tarhim, sholawat masih mending. Atau bos, dah. Kamu sini kalau sudah ini nggak usah lagi putar lagi itu. Karena diputar masjid. Atau putar ke ngaji. Nah. Jadi kalau udah ada tuh kan dah tak lagi ini hijau baru nyambung. Kalau nak mutar saran aku tarhim, cak yang di radio Lanugraha kan di tarhim. Iya. Tarhim itu kan lama kan? Iya. Pas tarhim tuh kok. Iya. Dari imsak selesai tarhim tuh biasanya pas azan. Assalatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Tarhim. Besok. Bisa enggak kita? Nah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda berada senang dan berbahagia sekali kami dapat kembali hadir menyapa ruang benda Anda untuk edisi siang hari ini, yaitu Senin 19 Ramadan 1444 Hijriah atau bertepatan pada 10 April 2023. Dengan sedia dimanapun Anda berada, pada sore hari ini kami akan menemani ruang benda Anda untuk program acara di Ramadan bersama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuasin. Dan pendengar setia, seperti biasa kami telah menghadirkan narasumber kami pada sore hari ini, dan langsung saja kita kenalan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bulan puasa ini memang momen yang luar biasa. Manda ini Tidak ketemu. Baik, tapi alhamdulillah untuk online mungkin kayaknya ketemu ya. Iya. Kalau tetap muka langsung Jarang-jarang. bukan masing-masing ya. Ya. Baik, alhamdulillah dengan sedia, yaitu ada Tuan Guru Ustaz Taharudin Satya SPDI dan Uji almarhum Yai dulu Ustaz. Ini salah satu ulama yang Masya Allah gitu ya, yang baiknya Allah gitu untuk Banyuasin sendiri, dan itu diakui sendiri oleh almarhum Yai saya. Amin ya Allah. Baik. Allahumma firlah warhamhu. Baik Ustaz, ada pun judul ya tema kita pada sore hari ini, yaitu tentang nuzul Quran ya. Ya. Dan seperti biasa nanti berdengar sedia Ustaz bakal menjabarkan tema kita pada sore hari ini, yaitu tentang nuzul Quran. Tapi sebelum itu berdengar sedia dan juga Ustaz, kita rehat dulu sejenak. Dan seperti biasa juga nanti Ustaz ya, kita bakal terima partisipasi dari para pendengar setia yang ingin bergabung nanti, yaitu di lampu phone di 1189134 ataupun di via Facebook ya, Ustaz Taharudin Satya. Bagi Anda yang pengen bertanya melalui kolom komentar Ustaz, boleh nanti kami bakal nantikan. Baik pendengar setia, kalau gitu tetap terus di 98,5 FM Radio Radio Masuk. Fun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum kembali FM Radio Banyuasin, pendengar setia dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami dalam program acara di Ramadan bersama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuasin. Dan pendengar setia, ada pun narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Bunda Ustaz Taharudin Satya SPDI selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banyuasin ya, pendengar setia. Dan Ustadz, adapun tema kita pada sore hari ini yaitu tentang nuzul Quran, dan pendengar setia dan juga Ustadz, kami persilakan untuk penjabaran dari tema kita. Iya. Terima kasih Bang Rumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, para pendengar setia Radio SIP FM dimanapun berada, radionya Orang Banyasin, alhamdulillah kembali kita bersua bersilaturahim secara online melalui udara di siaran radio SIP FM Dialog Ramadan bersama MUI Kabupaten Banyuasin. Tentu yang paling utama dan harus selalu kita lakukan adalah banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan banyak bersyukur selalu dan senantiasa memuja dan memuji Allah dengan berbanyak ucapan alhamdulillah, nikmat Allah akan selalu bertahan bahkan bertambah kepada kita semua, dan semoga kita bisa menggunakan semua nikmat dan karunia Allah itu untuk makin taat, makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kurang ajar kita sebagai hamba diberi nikmat justru digunakan nikmat tadi untuk maksiat, untuk membangkang, untuk durhaka kepada Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan dalam konteks bersyukur kepada Allah, nikmat teragung, begitu banyak nikmat Allah, dan di antara nikmat teragung dari Allah itu adalah Allah karuniakan kita umat Nabi Muhammad SAW Al-Quranul Karim, yang merupakan kalam mulia firman Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang apapun siapapun yang terkait dengan Al-Quran itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umat beliau. Shaiman kaum muslimin muslimat, pendengar setia Radio SIP FM dimanapun berada. Tadi saya sampaikan bahwa apapun yang berhubungan dengan Al-Quran itu akan mulia. Dulu sebelum teknologi seperti saat ini, kertas belum ada, apa-apa belum ada, ya orang nulis itu di kulit-kulit kambing, kulit sapi, kulit onta. Ya, maka ada ungkapan terkenal, kulit kambing itu kalau dia cuma jadi beduk ya kena tepak, ya kan, kena tabuh. Ya, dia jadi gendang ya kan, terus ditepak pakpok adanya kan. Kalau jadi beduk, kalau dia digoreng jadi krepek apa tuh? Jadi kerupuk, ya kan? Kerupuk kulit dimakan, digoreng panas, itu nasib dia. Tetapi ketika kulit itu dipakai untuk menulis Al-Quran, zaman dulu kan Al-Quran itu ditulis di kulit-kulit kambing, kulit onta, kulit sapi, maka dia akan dicium. Ya, jadi kita ketika berinteraksi dengan Al-Quran akan ikut mulia, walaupun asalnya hina, asalnya biasa saja. Ya. Maka tadi malam ketika saya ceramah nuzulul Quran di Desa Terlangu, saya sampaikan banyak bukti orang itu mulia karena Al-Quran, dan itu sesuai dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Banyak orang yang diangkat derajatnya, dimuliakan posisinya, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia, di hadapan makhluknya, dibangga-banggakan Allah Subhanahu wa taala. Itu berkat Al-Quran, berkat kitab ini kata Rasulullah SAW. Tapi ketika kita kurang baik dalam berinteraksi dengan Al-Quran, tidak menghormati, tidak mengagungkan, bahkan tak pacak mecunya. Mau orang dulu tuh Bang Romi, alif mak gendang lagi dia tahu mak mana bisa dimuliakan melalui Al-Quran. Begitu banyak guru kami, misalnya Kiai Haji Nawawi Denci almarhum, beliau sekolah tidak tinggi, bukan sarjana, bukan profesor doktor. Beliau punya satu kelebihan, hafal Al-Quran 30 juz, sehingga beliau bisa kemana-mana, bisa pergi haji gratis. Bahkan ketika pergi haji, sholat di dalam Ka'bah, bukan di depan Ka'bah, masuk Ka'bah, sholat di dalamnya situ. Ya, itu karena Al-Quran. Beliau ikut musabaqah, ya, bisa keliling dunia dan bisa jadi dewan hakim, bukan hanya lokal tapi nasional dan internasional. Beliau cerita dulu ketika menjadi dewan hakim, kawan-kawan beliau dewan hakim nasional dan internasional itu orang kelas tinggi semua makomnya, profesor, doktor, para guru besar Al-Quran, ya, di Indonesia dan dunia. Beliau seorang mungkin cuma yang hanya tamat SMP, ya, seingat saya. Tapi karena Al-Quran beliau menjadi mulia. Maka benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ya, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Allah mengangkat derajat orang yang dicintainya berkat dia mencintai, ya, menjaga Al-Quran. Pendengar setia dimanapun berada, tema kita hari ini adalah nuzulul Quran. Dan beberapa hari ini kita sibuk memperingati peringatan itu. Alhamdulillah saya dapat 5 jadwal untuk tahun ini. Tinggal sudah jadwal 3 terlaksana, masih 2 lagi di SMA 1 Banyuasin, 3 ya Semansa, sama di Man hari Kamis dan hari Jumat nanti. Jadi nuzulul Quran itu ada 2. Ada turunnya sekaligus dan ada turunnya secara berangsur-angsur. Yang kita peringati melalui peringatan nuzulul Quran itu adalah peringatan yang turunnya sekaligus. Jadi tidak salah, dan ini pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran itu turun pada malam 17 Ramadan. Ya, ada yang bilang bid'ah, biasalah kawan sebelah itu kan salah kali menuju mereka itu. Padahal mayoritas ulama menyatakan, walaupun tidak 100%, ada pendapat lain, tapi mayoritas jumhurul ulama mengatakan Al-Quran itu turun untuk pertama kalinya itu pada malam 17 Ramadan, dan itu ada syahidnya, ada buktinya, ada dalilnya dari Al-Quranul Karim, di mana dikatakan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu diturunkan pada Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, hari pembedaan antara benar dan salah, hak dan batil. Ya, itu maksudnya adalah perang Badar Kubro. Dan perang Badar Kubro itu terjadi pada bulan Ramadan. Berdasarkan analisa sejarah ini, maka ulama sepakat mayoritas menyatakan bahwa Yaumul Furqan itu adalah tanggal 17 Ramadan, di mana itu pada perang Badar Kubro itu Rasulullah membawa kemenangan, ya, ketika berperang melawan orang Quraisy. Tentara sedikit, musuh orang banyak, tapi bisa menang atas pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pertama turunnya sekaligus itu pada malam 17 Ramadan. Dan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan bahwa Al-Quran itu turun sekaligus pada malam itu. Jadi dibawa oleh malaikat Jibril dan Mikail dan dikawal oleh jutaan malaikat, dibawa dari Lauhil Mahfuz, diletakkan di langit dunia. Ada satu tempat di langit dunia itu namanya Baitul Izzah, rumah kemuliaan, rumah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, diletakkan di sana. Nanti secara berangsur-angsur Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi sesuai dengan situasi dan kondisi, sesuai dengan kondisi keadaan yang dihadapi oleh Rasulullah, sesuai dengan pertanyaan yang sedang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka turunlah Al-Quran itu berangsur-angsur, ya, munajjaman, dalam masa 22 tahun 2 bulan 22 hari, atau simpelnya ya 23 tahun. Jadi dua bagian, ya. Yang pertama turun sekaligus 30 juznya itu 114 surah itu pada malam 17 Ramadan, dan berikutnya nanti turun berangsur-angsur, ya, dikit-dikit sampai akhirnya 23 tahun selesai komplit 30 juz itu. Pendengar setia dimanapun berada, itu tentang nuzulul Quran. Tentu kita ingin mengambil hikmah dari peringatan nuzulul Quran yang dilaksanakan di berbagai tempat, di masjid dan musola, dan bahkan di lembaga-lembaga lainnya. Nah, saya ingin sampaikan sebagai motivasi bagi kita semua agar hikmah yang kita peroleh melalui peringatan nuzulul Quran itu adalah bukan cuma kumpul-kumpul dengar ceramah, makan-makan habis itu, ya. Bukan hanya itu. Seperti di Cangkring malam Ahad kemarin tuh pakai nasi minyak itu. Alhamdulillah Pak RT itu yang baru tuh semangat, ya. Pak Yudi Mang Badar, ya. Bukan hanya itu bagus, baik, itu tradisi keagamaan dan itu bersumber dari sunnah Nabi SAW. Makan minum yang disedekahkan itu kan bagian dari amal soleh yang terbaik dalam Islam. Tapi inti yang ingin kita raih adalah agar kita semangat dalam membaca dan mengamalkan Al-Quran. Itu yang paling penting. Kan orang yang membaca Al-Quran itu, kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran, fa inna Allah la yu'adzibu qalban wa'al Quran. Bacalah Al-Quran. Jadi dengan peringatan nuzulul Quran kita ingin menggugah semua umat, semua masyarakat agar ya, kembali ke Al-Quran. Jangan Quran di rumah kita tuh berlebu, ya,
ya, setahun sekali atau pas sedekah wah baru dibuka lagi. Di luar itu tidak. Bahkan yang lebih parah lagi Quran lagi tak kati. Nah itu bahaya Bang Romi ya. Jadi pesan Nabi, dan ini hikmah nuzul Quran yang kita laksanakan, iqra'ul Quran, baca Al-Quran ya, baca banyak-banyak baca Al-Quran. Fa innallaha la yu'adzibu qalban wa Al-Quran, Allah tidak akan menyiksa orang ya yang di hatinya ada Al-Quran. Ya, minimal ya tidak usah banyak-banyak. Wajuku kalau ngomong sama anak-anak di pondok itu ya 30 juz jadilah hafal Quran itu kan, Masya Allah. Itu hati yang dipenuhi dengan Al-Quran. Kalau hafal itu pasti rajin baca Bang. Rajin baca belum tentu hafal. Maka keunggulan orang yang hafal Quran itu pasti rajin bacanya. Karena kalau tak rajin hilang hafalannya itu. Ya begitu. Allah akan memberikan keamanan. Dia tidak akan menyiksa orang yang di hatinya ada Al-Quran. Terus pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran itu ma'dubatullah. Al-Quran itu adalah perjamuan ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Undangan, semacam kondangan lah ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Faman dakhala fi, orang yang masuk ke dalam ma'dubatullah, masuk dalam perjamuan Allah Subhanahu Wa Taala, acara yang Allah siapkan, maka orang itu fahuwa amin, dia akan aman dari siksa, termasuk aman juga jodohnya ya. Anda akan jomblo selamanya orang yang memperhatikan, yang mengurusi Al-Quran. Dan itu cerita dari guru saya juga, Kiai Nawawi. Beliau itu dapat jodoh berkat Al-Quran. Di saat umur beliau sudah 30 tahun, tidak sempat mikirin cewek, kata beliau. Saya ingat kisah itu 2003 saya ketemu beliau dan beliau cerita itu. Ya, tidak sempat mikirin cewek, sibuk ngapal Quran. Akhirnya ketika ikut musabaqah, guru beliau, ya Kiai Rashid Shiddiq almarhum, itu jadi dewan hakim ya, tingkat nasional. Ketemu sama guru dari Ustazah Lailatul Mu'jizat, istri beliau. Ya, dua guru ini jodohin, alhamdulillah menikah. Kalau tidak salah punya 7 putra itu ya, dan punya 2 pondok. Ya, Masya Allah, itu berkat Al-Quran tuh jodohnya. Ya, kan orang yang menjaga Al-Quran dijaga juga, dilindungi juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala seluruh urusannya, rizkinya, jodohnya, Bang Rami ya. Fahuwa amin. Ini jaminan dari Rasul. Amin. Amin tuh maksudnya aman segalanya. Wa man ahabbal Quran falyubshir, dan orang yang mencintai Al-Quran maka dia orang yang bahagia, orang yang beruntung ya, patut gembira. Jadi kita harus sedih kalau tak baca ngaji ya, dan belum terlambat selagi masih hidup. Saya punya majelis binaan namanya Majelis Mardotillah ya, tidak jauh dari pasar situ. Alhamdulillah itu jamaahnya orang-orang tua semua. Banyak mantan orang-orang hebat, mantan preman ya kan, mantan sebagai belajar ngaji, masih ikro, tidak malu, alhamdulillah. Maka saya tidak memuji dari tulus, ikhlas. Saya sampaikan di depan mereka, di antara 15 majelis taklim yang saya asuh saat ini, yang paling aktif, yang paling berkesan bagi saya itu Majelis Mardotillah. Karena kumpulan orang-orang hebat ya, yang masih mau belajar ngaji walaupun sudah di usia ya senja, dan itu ikra, alhamdulillah. Satu lagi barangkali ingin saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, tentang hikmah dari nuzulul Quran ini adalah agar kita memperhatikan bacaan Al-Quran anak-anak kita. Kalau baca, anak kita tuh baca ngaji di tangan kita ya, setelah ilmu kita orang tuanya habis baru dia belajar dengan orang lain. Nah cuma jangan maksa, kalau tidak baca jangan maksa ngajari anak, ya kan? Titipkan anak-anak kita di guru-guru ngaji yang bisa mendidik anak kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan jika perlu sampai hafal Al-Quran. Satu hadis ingin saya sampaikan, keutamaan mendidik anak sampai baca ngaji. Ya, man 'allama Al-Quran nazaran, man 'allama ibnahul Quran nazaran ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Orang yang mengajarkan Al-Quran kepada anaknya, mengajarkan Al-Quran langsung kepada anaknya ya, sehingga anaknya pacak ngaji, nazaran. Tapi pacak ngajinya secara melihat, artinya bukan hafal, pacak ngaji, kenal huruf alif bata sampai ya, dan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tajwidnya. Maka orang tua yang mendidik anaknya ini, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, Allah ampuni dosanya yang lalu dan dosanya yang akan datang, berkat dia mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Ya, jadi rugi kita pacak ngaji, anak kita tak kita ajari ngaji.
Ini minterkan anak orang, anak Dewi buyut misalnya, jangan ya, malu kita. Terus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man 'allamahu iyyahu." Orang yang mengajarkan Al-Qur'an kepada anaknya sendiri, zahiron, sampai hafal maksudnya. Ya, zahiran di sini artinya tanpa melihat lagi anaknya sudah bisa baca, artinya sudah hafal Al-Qur'an. Berkat bimbingan orang tuanya, anaknya hafal Al-Qur'an di tangan ayah bundanya atau bakminya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'athahu Allahu yaumal qiyamah. Orang tua yang demikian di akhirat nanti akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala ala suratil qamar lailatul badr, dalam bentuk, dalam wujud mukanya terang bersinar bagaikan cahaya bulan purnama, bersinar terang. Wa yuqalu li ibnihi, dan dikatakan kepada anaknya yang pacak ngaji, yang hafal Quran berkat didikan orang tuanya tadi, iqra, bacalah Al-Quran yang sudah engkau hafal berkat bimbingan orang tuamu tadi. Fakullama qara'a ayatan, setiap kali sang anak baca satu ayat, rafa'allahu azza wa jalla al-aba biha darajatan, maka Allah angkat derajat orang tuanya satu derajat. Bayangkan, Al-Fatihah saja 7 ayat, 7 derajat. Ketika anaknya hafal Al-Baqarah 286 ayat, sebanyak itu, apalagi hafal Al-Quran 30 juz. Juz 1 itu saja ada 141 ayat. Tinggi makom. Kalau hafal 30 juz 6.000 ayat lebih. Berarti 6.000 tingkat makom derajat. Yang mulianya orang tua berkat anaknya baca ngaji hafal Quran, berkat bimbingannya, ajarannya dan didikannya. Nah, ini barangkali Bang Romi dan pendengar setia dimanapun berada sebagai pengantar dari dialog kita pada petang hari ini. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan dari tema kita pada hari ini, yaitu tentang nuzul Quran. Dan seperti biasa kita akan menantikan partisipasi dari para pendengar setia yang ingin bergabung pada sore hari ini di 0711891134 ataupun di akun Facebook Ustaz Baharudin Satyan ataupun Radio Sore Bersama. Jadi kayaknya ada yang coret-coret sudah. Nah, iya. Komentar Facebooknya Ustaz hari ini. Iya. Baik, tapi sebelum itu kita rehat dulu sejenak. Pendengar setia tetap terus di 98,5 FM. Tommy ya. Ini atau Haidin Har. Oh, mulai apa tak? Pak nyanyi. Pak Kuat, Pak Adalayu. Udah mulai apa tak? Oh, dia berarti dari tadi itu. Nyaman duduk nih, duduk bersila tuh lah. Jadi saya nama ini tuh lah. Biasa di majelis. Duduk mainnya. Awak tubuh awak orang rusun ya? Iya. Masih dari kawasan siar dalam mereka nomor 39 Pangkalan Balai Banyuasin, pendengar setia dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami dalam program acara yaitu Dialog Ramadan bersama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuasin. Dan untuk informasi yang kami sajikan yaitu waktu Adhan Maghrib ataupun berbuka pendengar setia hari ini Senin 19 Ramadan 1444 Hijriah, yaitu pada pukul 18:08 waktu Indonesia bagian Barat. Dan informasi waktu ini kami himpun dari kantor Kementerian Agama
Ada narasumber kita pada sore hari ini yaitu Tuan Guru Ustaz Taharudin Satyan SPDI Beliau Setia selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banyuasin ya. Baik, tema yang sudah disampaikan oleh beliau tadi yaitu tentang nuzul Quran. Ustaz, sepertinya langsung saja kita terima partisipasi dari para pendengar setia yang ingin bergabung pada sore hari ini. Iya, iya. Kita coba melalui telepon terlebih dahulu 89134. Halo, assalamualaikum. Baik, dengan siapa di mana ini? Bang Herman PM. Boleh pertanyaannya langsung saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya iya oke. Iya iya tidak apa-apa. Iya. Mm-mm. 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 Mm. Mm. Yeah. Mm-mm. Mm. Mm-mm. 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 Yeah, yeah. Ya, 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 oke. Siap, ya. Yo. Sama-sama. Ya, amin, amin, amin. Ya, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, pertanyaan dari Mas Herman PM. Baik, subhanallah. Dua pertanyaan. Iya. Monggo. Yang pertanyaan pertama itu ngeri gitu. Terutama yang berbicara ini ngeri. Jadi saya ingat ketika pertama kali mengajarkan kitab Ihya Ulumuddin di Pondok Pesantren Nurul Iman Ujung Tanjung. Terus saya ngajar di Aliyah, saat itu ngajar kitab Ihya, buka bab keutamaan Al-Quran. Di situ saya menemukan hadis Rasulullah SAW, kata beliau, aktsaru munafiqi hadhil ummati qurra'uha. Yang paling banyak, aktsar itu kan mayoritas, paling banyak munafiknya. Tahu dewek munafik itu makom paling buruk, derajat paling buruk, gelar paling buruk, ya, sampai saking buruknya kemunafikan itu dibaca pada doa setelah buang hajat. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, setelah aku buang hajat ini, sucikan ya hatiku. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, sucikan hatiku dari nifak. Jadi saya sering sampaikan kepada para jamaah saya, saking buruknya munafik itu sama seperti kotoran yang keluar dari tubuh kita. Sama dengan tinja itu. Itulah buruknya kemunafikan. Dan Nabi mengatakan yang paling banyak munafiknya itu siapa? Qurra'uha, para qori. Maksud qori di situ yang pacak ngaji, yang hafal Quran, yang pandai berceramah, ya, pandai mengaji tapi tidak bisa mengkaji diri sendiri. Hanya bisa menasehati orang lain tapi tidak bisa menasehati diri sendiri. Nah, itu munafik. Dan itu sudah jauh hari dikatakan Nabi itu munafik yang seperti itu. Dan na'udzubillah min zalik, kita tidak ingin diri kita termasuk yang demikian. Na'udzubillah min zalik. Ya, karena orang yang terbaik itu yang pacak ngaji dan mengamalkan ajiannya, mengamalkan Al-Qur'annya.
Ya, itu yang dapat fadilah, dapat keutamaan tuh yang itu. Maka dalam sabda Nabi dikatakan man qara'al Qur'an fastazharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahul jannah wa syafa'ahu fi asyratin min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahumun nar. Orang yang bisa membaca Al-Qur'an lalu menzohirkan di situ maksudnya apa? Mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, akhlaknya sesuai dengan akhlak Al-Qur'an. Yang halal dihalal ke, yang haram diharam ke. Dak bolak-balik, dak ngubah-ngubah hukum, dak ngambil yang lemak nyobai Pak Herman FM ya. Tapi ya, sampaikan apa adanya. Hukum ya senang tak senang orang kita sampaikan. Tugas kita yang paham ya harus memberikan pencerahan kepada umat, ya, bukan masalah suka tak suka, senang tak senang, tapi benar atau tidak. Ya, benar wajib disampaikan. Qulil haq walau kana murran. Sampaikan kebenaran meskipun pahit, sulit, ya, tidak menyenangkan. Ya, itu barangkali ya. Jadi salah ketika hanya pandai mengaji tapi tidak diamalkan, dan itu termasuk munafik, itu paling buruk, nauzubillah. Terus yang kedua tadi apa tadi lupa? Apa namanya tadi Ustaz? Bukan juga lupa. Saking fokusnya ke apa namanya? Ya, ngeri, jadi terbayang dak, masya Allah. Nanti sembari kita mengingat Ya. Ustaz, pertanyaan kedua, Bang Romi lanjutkan ke pertanyaan di akun Facebooknya Ustaz Ahar sendiri. Ini ada pertanyaan dari Kak Tommy Jupisa nih Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ini mau tanya tentang hewan peliharaan kucing kesayangan Nabi Muhammad. Kenapa kucing tidak menjamin masuk surga? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, apakah sholat dalam keadaan memejamkan mata itu dan juga menguap, apakah sholatnya sah atau tidak? Seperti itu. Iya. Masalah kucing. Iya. Tidak ada keterangan seperti yang dikatakan tadi, kucing tidak menjamin masuk surga. Mungkin kisahnya kita tidak terkenal, kita tidak tahu, tidak paham. Tapi ada seorang wanita yang disampaikan kepada Nabi, dia ngurung kucing, balik makan tidak, dilepaskan tidak, walaupun dia rajin sholat. Ternyata kata Nabi masuk neraka. Ya, berarti kalau kita mafhum mukhalafah dari riwayat itu. Ya, kalau gara-gara menyakiti kucing, ya kalau tidak galak ngurus, lepas ke dia, biarlah dia hidup liar, dia mencari makan dewek. Jangan dikurung, beri makan tidak, disiksa. Ya, dan gara-gara itu sang wanita yang diceritakan tadi, ya dia masuk neraka karena itu. Maka mafhum mukhalafah, pemahaman terbaliknya berarti ketika kita berbuat baik dengan kucing masuk surga. Jadi ada kisahnya, ya. Atau binatang yang kita anggap najis dan memang najis mughallazoh. Ya, sehingga ketika dijilat anjing, badah kita harus dibasuh 7 kali, salah satu pakai tanah. Saking beratnya najis berat, najis mughalladhah. Ya, kisahnya sangat terkenal, dan orang itu yang memberi minum anjing tadi padahal dia punya dosa, itu diampuni dosanya berkat ngasih minum anjing. Nah, hadis itu, riwayat itu kalau kita pahami, berarti kalau ngasih minum anjing pun pacak masuk surga, apalagi beri makan kucing, apalagi yang dikasih makan, kasih minum kita berbuat baik kepada mereka itu adalah manusia, apalagi orang yang mulia, ngasih makan minum orang tua, mertua, guru-guru kita, orang-orang soleh, lebih lagi. Nah, begitu cara memahaminya. Jadi bukan tidak ada riwayat, cuma pemahaman kita yang belum sampai ke situ, ya. Gitu. Terus tentang sholat memejamkan mata, ya, atau sambil nguap, itu makruh, ya. Secara umum ulama fikih mengatakan sholat sambil memejamkan mata itu makruh, atau sambil nguap itu makruh, ya. Dan kalau nguap lagi sholat, upayakan ditahan semaksimal mungkin, sebisa mungkin ditahan. Kalau habis dah tahan, jangan dibiarkan telongo mulutnya tuh, kayak masukin nyamuk, masukin berkok kan. Nah, jadi harus ditutup. Kalau tidak bisa ditutup rapat, ya, maka baru menggunakan tangan untuk menutup mulut yang nguap tadi, ya, gitu. Nah, kecuali kata Imam Al-Ghazali, sholat dalam kondisi memejamkan mata itu tidak makruh, boleh, bahkan jadi afdol kalau dia hanya bisa khusyuk, ya, dengan cara memejamkan mata. Karena bagi Imam Al-Ghazali khusyuk itu inti sholat, ya. Dalam pandangan ulama fikih khusyuk itu hanya sunnah, tapi dalam pandangan ulama sufi khusyuk itu justru syarat sah sholat, gitu. Nah, jadi agak beda pandangan dikit di sini. Ya, ada yang bilang khusyuk itu hanya sunnah, dan itu ulama fikih. Ulama sufi, ya, ulama tauhid cenderung
khusyuk itu bukan sunnah, tapi justru masuk syarat, ya artinya wajib. Jadi kalau kita hanya bisa khusyuk dengan memejamkan mata, jadi kata Imam Al-Ghazali, ya silakan pejamkan mata. Apalagi ya, sekarang kita sholat di masjid, ada yang pakai baju partai, kan lagi kan musim-musim anu nih, musim politik kan, ada yang baju partai, ya kan, kita ringam nyingoknya kan, jadi akhirnya rungsing pikiran, tak khusyuk. Maka memejamkan mata saat itu boleh. Atau di depan kita ada yang pakai mukena, kalau yang ibu-ibu ya, bagus kan, warna-warni kembang-kembang, dan kita ndak konsentrasi karena itu. Atau sejadah di masjid itu warna-warni, ya kan, macam-macam, akhirnya merusak pikiran kita. Maka dengan memejamkan mungkin jadi lebih tenang, jadi lebih khusyuk. Maka memejamkan mata saat itu boleh, bahkan dianjurkan dan tidak makruh hukumnya. Baik. Cukup ya Ustaz ya? Iya. Dan kita balik lagi ke pertanyaan dari Mas Herman. Iya, lupa. Ini terima kasih untuk Umi Risna yang sudah mengingatkan ya. Pertanyaan kedua itu yaitu tentang baca Quran Yasin. Oh iya. HP. Ya. Saya biasanya jarang lupa pertanyaan, ya kan? Cuma karena pertanyaan pertama tadi begitu menyesakkan dada. Saya merasa jangan-jangan itu saya yang pacak ngaji tapi tak ngamalkannya tadi. Jadi akhirnya membuat semua jadi hilang. Ya, gitu dahsyatnya pertanyaan Pak Herman tadi. Ya, terima kasih Pak Herman, itu mengingatkan kita semua untuk tidak sembarangan. Ketika kita sudah pacak ngaji, apalagi hafal Quran, apalagi pacak ngaji belagu, udah diundang kemana-mana, jangan jadi orang munafik yang hanya bagus membaca Al-Quran dengan keindahan suara kita, dengan panjangnya nafas kita, tapi akhlaknya jauh dari Al-Quran. Nah, karena terbawa arus itu tadi, jadi lupa aja pertanyaannya. Jadi membaca Al-Quran digital yang ada di HP, ya boleh-boleh saja Pak. Tentu ya, walaupun Al-Qurannya bukan di mushaf, kita baca tadi melalui Al-Quran yang ada di HP, itu juga Al-Quran. Ya, jadi boleh sah. Bahkan saya pribadi ya sering kali menggunakan itu, dan di HP saya itu isinya kitab semua. Ya, kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatu 10 jilid itu ada di HP. Kalau nak bawa kitabnya berat. Bahkan saking beratnya berat keadaannya kan. Saya punya kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Itu 45 jilid di rumah. Cuma tidak mungkin dibawa ke mana-mana. Maka di HP saya download 45 jilid kitab itu. Kitab Al-Um karya Imam Syafi'i, kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, tafsir banyak. Dan 9 kitab hadis yang induk ada di HP saya. Jadi itu untuk mempermudah. Nah, tinggal caranya kita, adabnya kita. Ketika HP kita itu diisi Al-Quran, diisi hadis, diisi kitab-kitab tafsir, kitab-kitab keagamaan. Kalau malu, nak muka yang tidak terkeruan tuh kan. Nah, itu saja yang paling penting ya. Dan tetap ketika membaca Al-Quran yang ada di HP tadi, aplikasi Al-Quran digital itu tetap ya berwudu. Ya, tetap berwudu, tetap jaga adabnya. Dan ketika misalnya bawa HP yang ada Al-Quran tadi, jangan ditampilkan. Kalau masuk WC misalnya, jangan tulisannya itu dilihat ke, atau jangan disetel. Nanti kaget, atau dibuat nada dering Al-Quran tadi, dibawa ke WC misalnya, berbunyi ngaji di WC tadi. Nah, itu jangan. Ya, jadi sah-sah saja, tapi jangan sampai kurang adab terhadap Al-Quran yang ada di HP kita tadi. Tetap beradab, adab harus dijaga. Ya, itu. Cukup ya Ustaz ya. Iya. Lagi pula kalau ditanya malaikat enak nanti Ustaz ya. Iya. Video dalam HP-mu. Quran. Sama ya Ustaz. Iya. Dan Ustaz sepertinya kita rehat dulu sejenak Iya. ya Ustaz ya. Kita balik lagi bagi Anda yang pengen gabung, jangan berkecil hati karena waktu kami juga masih ada. Kalau waktu itu jangan kemana-mana, tetap terus di 98,5 FM. Asli ngeri ya ketompak laju. Ngeri di hadis itu nah, ya Allah. Dulu pertama kali baconya itu merinding nih anak. Ini karena udah sering ku sampaikan. Agak itu kurang. Sesak nafasku tempat. Ya Allah, ya Allah. Allahumma rahmana bil Quran. Langsung di komen dulu. Dia pantau di rumah. Iya.
Biasanya kan walaupun foto ada lah. Iya, sama udah nih. Nah, kita berdua ngeblank toh Mbak itu. Tinggi itu. Ngeri oleh hadis yang tadi munafik itu nah. Ya Allah. Ya Allah. Allah, Allah. Ya itu. Nah, tapi yang lain-lain tubuh nggak tahu masih mending. Nah, inilah tahu caca. Iya. Ya. Selesai kamu gitu. Nulu kena siksa. Kalau jalan kita jauh hari. Kita maaf di luar tema. Apakah sah puasa jika tidak mandi wajib? Oh, iya. Siap. Mandi wajib. Leman cak pertanyaan mandi wajib. Bukus Mini kemarin nanya juga mandi wajib. Tapi lah yang tadi uji nyari dulu masalah fikir itu pasti banyak lah yang ini ya jauh. Ya udah cak itu. Sama cak belajar biologi itu tuh. Itulah Kak Dedi cerita Jino kamu di majelis yang laki nanya boleh tak justru aku ngomong tahu ya kami kumpul di situ ya Allah. Fikih soalnya. Gawe sehari-hari fikih. Masih dari kosan siar Jalan Merdeka nomor 39 Pangkalan Balai Banyuasin, dengar sedia dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bersama kami dalam program acara di Ramadan bersama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuasin. Dan dengar sedia untuk jadwal waktu sholat adat maghrib ataupun waktu berbuka hari ini Senin 19 Ramadan 1444 Hijriah. Jadi pada pukul 18:08 waktu Indonesia bagian Barat. Dan informasi waktu ini kami himpun dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuasin. Adapun narasumber kita pada sore hari ini yaitu Guru Ustaz Baharudin Sapian SPDI selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banyuasin. Nah, untuk tema yang sudah dijabarkan oleh beliau tadi yaitu tentang nuzul Quran ya Ustaz ya. Dan bagi para pendengar setia yang ingin bergabung ataupun bertanya melalui tema ataupun luar tema kami persilakan yaitu di nomor 711899143. Dan Ustaz, sepertinya langsung saja kita terima partisipasi dari para pendengar setia melalui telepon nomor 711899143. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syukur, Masya Allah. Puasa lancar Pak Syukur hari ini? Alhamdulillah ya. Tanggung ya Mas Soda. Baik, langsung saja pertanyaannya kepada Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Somad. Alhamdulillah Pak Somad. Kalah yang muda-muda. Ya. Yeah. Yeah.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah pertanyaan dari Pak Suud yang ada di handphone Bayu, kayaknya 2 pertanyaan. Oke, saya jawab yang terakhir dulu. Jadi ada orang miskin tapi anaknya kayo. Berarti kayo. Karena pengertian miskin itu memang orang yang tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, dan tidak punya keluarga yang membantu dia. Itu terlalu kalau ada orang miskin, anaknya kayo tapi orang tuanya susah, miskin juga. Itu anaknya kurang ajar itu. Ya, naudzubillah, itu anak yang kurang ajar. Tidak benar itu. Ya, jadi karena anaknya kayo maka tidak sah bayar zakat kepada itu karena ada yang nanggung. Ini yang banyak keliru di masyarakat kita itu. Jadi orang tua itu wajib menafkahi anak selama anaknya belum balik. Anak itu wajib menafkahi orang tuanya ketika dia sudah balik, apalagi orang tuanya tidak mampu. Ya, jangan seolah-olah cuma orang tua yang wajib menafkahi anak. Anak itu wajib. Ya. Dan itulah bentuk kebaktian. Walaupun kita nanggung nafkah orang tua kita, ya, dan misalnya memberangkatkan dia haji dan umroh berkali-kali, itu belum bisa membalas loh, apalagi sampai menelantarkan. Ya, jadi Pak Suud, mohon maaf, tidak sah bayar zakat kepada orang tua yang anaknya ada yang kaya. Dan kita boleh ngomong, bahkan kalau ada yang sebenarnya cukup keras ngomong sama anaknya, mana tanggung jawab kau sebagai anak? Masa orang tua sampai susah seperti itu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, beliau tadi nanya kondisi sakit, ya tentu untuk baca Quran melihat di mushafnya tentu tidak bisa, maka membaca Al-Quran yang surah-surah yang sudah dihafal atau bertasbih udah benar. Yang dilakukan Pak Suud itulah yang seharusnya. Tapi kalau saya boleh mengutip kitab Syarhus Sudur karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, di sana amalnya lebih ringan lagi Pak Suud. Cukup baca suratul Ikhlas. Karena suratul Ikhlas itu sekali bacanya sama dengan sepertiga Al-Quran. Berarti kalau 3 kali membaca suratul Ikhlas itu setara dengan khatam Al-Quran 30 juz. Ya, setara dengan khatam Al-Quran 30 juz, nilainya, pahalanya, keutamaannya. Dan di dalam kitab Syarhus Sudur karya Imam Jalaluddin As-Suyuti tadi disebutkan di sana fadilah orang yang membaca suratul Ikhlas, ya, di saat dia sakit. Nah Pak Suud kan lagi sakit dan kita tidak tahu ya kapan ajal kita. Kalau ketika kita sakit mengamalkan suratul Ikhlas ini dan ajal kita tiba saat itu, maka di kubur nanti akan selamat, lepas dari siksa kubur. Dan nanti di akhirat ketika melewati sirat, maka bisa melewati sirat itu secepat kilat, karena kita tidak lewat dewek, tidak berjalan sendiri, tapi dibawa, dipondong, ya, oleh malaikat, sehingga tidak perlu repot-repot lagi, sudah tiba di depan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan baca Quran, ya, terutama mengamalkan suratul Ikhlas. Jadi lebih mudah lagi Pak. Cuma alhamdulillah kalau Pak Suud hafal Yasin bagus, ditambah lebih pakam lagi itu, lebih bagus lagi, ya begitu. Jadi baca yang hafal saja, ya, ya gitu. Baik, terima kasih Ustaz. Dan kita beralih ke pertanyaan di akun Facebook Ustaz Ya. sendiri. Ini ada pertanyaan dari Jauh Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, ini sepertinya pertanyaan titipan. Ya, ya. Katanya maaf kalau di luar tema, pertanyaannya, apakah sah puasa jika tidak mandi wajib? Ya. Kalau ditanya sah atau tidak, jawabannya sah. Ya. Jadi mandi wajib itu bukan rukun puasa. Artinya walaupun tak mandi wajib, puasanya sah. Cuma kepentingan kita ngapa harus mandi wajib pagi-pagi sebelum subuh, sudah sahur, nak sholat subuh. Karena syarat sah sholat itu adalah suci dari hadas, baik besar ataupun hadas kecil. Kaitannya ke sholat. Ya, kalau tak mandi wajib sampai petang sah puasanya, sampai maghrib lagi kan, taruhlah dari malam ke malam belum mandi wajib juga. Ya Allah, kalau kita hanya boleh. Nah, puasanya sah, cuma kan lanjut tak baca sembahyang karena tak sah sholat sebelum mandi wajib. Begitu. Jadi kaitannya ke sholat bukan ke puasa. Nah, oleh karena itu sunnahnya, afdolnya bagi yang junub,
ya. Bagi yang sudah ngambil borongan atau mimpi basah, mandinya sebelum subuh. Termasuk mandi sehari-hari sebenarnya. Ya, tidak mesti mandi wajib. Mandi nak ke kantor, kalau nak mantang jarang mandi itu kan. Belum nemu aku orang pergi mantang mandi dulu tuh. Iya, nah baliknya baru mandi. Nah, abdolnya mandi sebelum berangkat begawe itu kalau lagi Ramadan ini, lagi puasa ini, mandinya sebelum subuh. Lebih aman. Jadi, apalagi mandi wajib. Sebelum subuh lebih bagus. Ya, gitu. Oke, baik ya. Ini kebanyakan mungkin Ustaz pikiran mereka tuh bulan puasa. Jadi yang lebih utama tuh ya puasa. Iya. Tarawih. Iya. Dan mau waktu tuh kadang-kadang ya. Iya. Baik. Dan sebenarnya masih ada waktu Ustaz kita Siap, terima siap. panggilan telepon 0311 dalam suasana bertiga. Halo, assalamualaikum. Beda ya. Waalaikumsalam. Ustaz tahannya apa namanya? Ya gitu ya. Jadi apa kabar Bida? Alhamdulillah ya, langsung saja pertanyaannya kepada Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Iya. Siap, Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini kelihatan dari pertanyaan masuk nanya terus tiap hari itu udah kejenggoan semangatnya. Tinggal nyemangati lagi beliau ini ya. Ya Masya Allah. Jadi Bu Ida semoga tetap semangat. Banyak-banyak berdoa tentu. Karena kadang-kadang semangat beda cukup. Karena kita ini banyak godaan. Ada nafsu, ada setan, ada kawan. Yang kawan ini kalau kawan baik lemak. Ini kawan yang cak setan juga kan, jin bala hitam kan, tidak ngaji jin kan untuk apa. Nah itu yang kadang-kadang iyalah tuh kan, tidak jadi orang juga lagi kayak itulah kan. Nah itu setan bala hitam. Oleh karena itu agar bisa mempertahankan semangat dan istiqomah Bu Ida, banyak-banyak berdoa. Doa yang diajarkan Nabi agar semangat ibadah itu tetap bertumbuh ya, bahkan berkembang, itu adalah doa Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca doa itu terus setiap sudah sholat ya, atau dalam setiap kesempatan. Allahumma a'inna ala dzikrika, kalau orang banyak, kalau DBN Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya. Allahumma inni Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kalau untuk orang banyak Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dan hadis-hadis yang memotivasi untuk rajin baca Quran, rajin belajar Al-Quran dan mengamalkannya itu harus sering-sering dibaca untuk menyemangati diri kita sendiri. Terutama hadis Nabi SAW, Nabi bersabda memotivasi kita semua, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kita itu bukan yang kaya, yang sugih, yang jabatannya tinggi, bukan. Nabi ngomong yang terbaik, yang terbagus, yang terhebat, yang termulia itu adalah man ta'allamal Qur'an, yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya, yang belajar dan mengajarkan ya. Nah, kenapa disebut belajar dulu? Karena sebelum ngajar harus belajar dulu, harus pintar dulu. Jangan sampai pintarlah murid dari guru ya. Dan maksudnya juga sebelum kita beramal harus berilmu. Itu maksud hadis itu. Jadi belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah, mengajarkan itu bagian dari mengamalkan ilmu. Nah, terkait pertanyaan Pak Herman tadi. Jadi kalau pintar tapi tak diamalkan, itu munafik. Naudzubillah min zalik ya. Jadi Ibu Ida insyaallah akan menjadi orang yang terbaik ketika kita concern, istiqomah, tetap bersemangat menjadi pembelajar Al-Quran. Meskipun kita sudah hafal tetap harus, dan langkahnya itu bukan cuma stop di ngajinya baik. Jadi tahap pertama itu belajar baca
Ya kan, dari tamat Iqra ke Al-Quran. Setelah tamat berkali-kali, maka langkah keduanya adalah berupaya memahami, ya, dan sedikit-sedikit paham tadi diamalkan. Jadi bukan stopnya cuma di ngaji khotam berkali-kali, enggak. Ya. Nah, terkait khotam Al-Quran tadi ingin saya sampaikan bahwa jadi kalau kita khotam Al-Quran tuh jangan dewean, ngajak keluarga, ngajak isi rumah, ngajak kawan, ngajak tetangga, ngundang orang ke rumah, buat makanan nih kan, ya ala kadarnya, goreng ubi jadilah, ikan rebus ubi jadilah, pakai iwak masin, hambal dupak, kan lemak itu, iya, minum air bedang jadilah, mengkati teh kopi kan. Nah, saya ingin sampaikan, ketika kita mengkhatamkan Al-Quran itu fadilahnya luar biasa. Kata Nabi, man khatamal Quran falahu da'watun mustajabah. Orang yang mengkhatamkan Al-Quran, jadi setiap kali khotam, bukan cuma sekali seumur hidup, ya. Nah, selama Ramadan ini kadang berkali-kali. Gitu. Setiap kali khotam Al-Quran, sedekah, ya, baik di masjid ataupun di rumah. Nah, waktu doa tuh doa sama-sama, ajak keluarga, ajak kawan, ajak jiran tetangga untuk ikut acara khotaman Al-Quran. Karena ketika kita mengkhotamkan Al-Quran, falahu da'watun mustajabah, doa kita mustajab, doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru saya dulu almarhum Kiai Nawawi punya teman Pak Marzuki Ali, ketua DPR pusat saat itu, ya, dari Partai Demokrat. Nah, beliau ketika mendengar kabar Kiai Nawawi khotam Al-Quran jauh-jauh dari Jakarta balik ke Palembang, ya, ikut khotaman Al-Quran. Itu Kiai Nawawi sendiri yang cerita, ya, karena beliau tahu, ya, fadilah ikut mengaminkan doa khotaman Al-Quran, gitu. Baik, terima kasih Ustadz. Dan sekarang waktu telah menunjukkan pukul 17:27 Ustadz, ya. Dan sepertinya langsung saja kami minta closing statement untuk tema kita pada sore hari ini, yaitu tentang nuzul Quran. Ya, pendengar setia dimanapun berada, alhamdulillah udah kita tuntaskan bahasan kita untuk edisi sore hari ini di tanggal 19 Ramadan tentang nuzulul Quran. Jadi silakan memperingati acara nuzulul Quran. Itu insya Allah bukan sesuatu yang salah, karena isinya adalah kita berkumpul setelah sholat berjamaah maghrib, isya, tarawih dan witir, kita baca Quran, kita ada sedekah di dalamnya, dan kita mendengarkan tausiah-tausiah seputar Al-Quran. Dan intinya adalah acara nuzulul Quran itu kita ingin mengembalikan semangat kaum muslimin untuk kembali ke Al-Quran, kembali membacanya. Jangan hanya pada acara tertentu saja kita baca Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran di rumah kita berdebu, tadi saya katakan. Atau jangan sampai, yang lebih parah lagi, tidak memiliki Al-Quran di rumah orang Islam. Ini sungguh sangat ironi. Kalau Al-Quran lagi dekati, kapan nak mecunya? Ya, oleh karena itu intisari dari memperingati nuzulul Quran itu adalah agar kita kembali kepada Al-Quran, kembali membacanya, kembali menelaahnya, mengkajinya, dan yang terpenting adalah setelah kita rajin membaca, ya, memahami, adalah mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah yang diharapkan kita meneladani Rasulullah. Jadi ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa jawaban Siti Aisyah? Sangat terkenal jawaban beliau, kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi itu adalah Al-Quranul Karim. Sehingga dalam bahasa Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, Nabi itu adalah Al-Quran yang berjalan. Jadi isi Al-Quran itu sudah diterjemahkan, sudah dipraktekkan dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah target yang ingin kita gapai. Jangan sampai ya, Al-Quran kita baca tapi hanya di lidah saja, tidak masuk ke dalam hati kita, alias tidak diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu adalah bacaan yang orang munafik terhadap Al-Quran. Satu hadis terakhir di closing statement ini ingin saya sampaikan untuk kita berhati-hati dan waspada. Luruskan niat kita ketika kita membaca Al-Quran. Karena Nabi bersabda, man qara'al Quran yata'akkalu bihin nas jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu azmun laisa alaihi lahmun. Orang yang membaca Al-Quran niat dia yata'akkalu bihin nas, agar dikasih makan, agar dapat makanan. Artinya niat dia tidak tulus, tidak ikhlas lillahi ta'ala, bukan nak nyari ridho Allah, tapi niat dia nak nyari duit, nak nyari materi, nyari makan minum, ngandun makan, ngandun perbaikan gizi.
Bukan tak boleh makan minum. Bukan tak boleh dapat manfaat dari Al-Quran yang kita ajarkan. Sah. Tapi jangan jadi niat, jangan jadi tujuan. Sehingga kalau ngajar ngaji tak dapat duit ya dari murid-muridnya, atau menetapkan SPP tapi muridnya misalnya macet bayarnya, berotok, bermarah, dipertanyakan keikhlasan dia ketika mengajarkan Al-Quran itu. Maka di rumah ada TPQ Nurul Iman. Saya omong sama Umi, jangan narik SPP. Itu untuk kami pribadi, saya tidak menyalahkan yang lain. Ya, untuk kami pribadi mengingatkan seperti itu untuk menjaga keikhlasan. Ya, dikasih alhamdulillah enggak jadi masalah. Saya ingat hadis tadi. Man qara al-Qur'an yata'akkalu bihin nas. Orang yang membaca Al-Qur'an atau mengajarkan Al-Qur'an, niat dia agar dapat makanan, agar dapat materi, agar dapat duit, agar dihormati orang, dikatakan ustaz, ustazah. Ya, itu niat dia, dunia yang dia cari, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, wajahnya hanya tengkorak saja. Tidak ada daging sedikit pun. Kenapa? Sudah memperjualbelikan ayat Allah dengan harga yang murah. Nah, jadi dituntut keikhlasan dalam setiap amal kita, termasuk dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran. Tapi ilmu ini untuk yang ngajar, yang belajar jangan pakai ilmu ini. Berarti kan ini ilmu untuk menjaga keikhlasan guru ngaji. Ya, tapi kita sebagai murid, ya perhatikan guru-guru kita. Gitu, ya. Baik, ini barangkali dari kami, semoga menjadi tambahan ilmu dan ke depan kita jadi lebih bersemangat untuk membaca dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Guru Ustaz Harudin Septian SPDI selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banyuwangi. Dan kedua sebelum informasi terakhir yang akan disajikan kepada Anda, yaitu waktu azan maghrib ataupun berbuka hari ini Senin 19 Ramadan 1444 Hijriah, jatuh pada pukul 18:08 waktu Indonesia bagian Barat. Dan akhirnya dari kawasan siar Jalan Mereka nomor 39 Pangkalan Balai Banyuasin, saya Romi yang bertugas pamit kembali lanjutkan terus cita-cita dan usaha Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.